La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW hidup dalam masyarakat plural dan multi agama. Makanya, dalam proses menyebarkan agama Islam, beliau memiliki strategi untuk merebut hati mereka. Namun, jika dilihat dari banyaknya orang yang beragama selain Islam, Nabi Muhammad SAW rupanya pernah memberikan pujian kepada mereka yang non-muslim. Siapa sajakah mereka? Dan inilah 3 orang non-muslim yang mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Pertama, seorang kafir Quraisy bernama Mut'im ibnu Adi. Saat itu adalah saat yang sangat menyedihkan dalam hidup Nabi. Nabi kembali dari Taif, dipermalukan dan dilukai oleh umatnya. Pamannya Abu Talib baru saja meninggal dunia. Beliau juga sama sekali tanpa perlindungan di Makkah. Padahal orang-orang di sana berkeliaran dengan pedang, siap untuk menusuk beliau. Mendatangi Makkah dalam situasi seperti itu sama saja bunuh diri. Nabi kemudian mengirim utusan ke bangsawan Makkah. Beliau meminta perlindungan mereka. Namun, hanya satu orang yang menjawab panggilan Nabi SAW, yakni seorang kafir Quraisy bernama Mut'im ibnu Adi. Ketika mendengar bahwa Nabi meminta perlindungannya, dia langsung memberikan respon. Mut'im memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nabi kemudian berjalan ke Makkah, diapit dari semua sisi oleh Mut'im dan putra-putranya. Semuanya membawa senjata. Mereka langsung pergi ke Makkah dan Mut'im berseru dari atas bukitnya, "Wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan saya kepada Muhammad. Jadi janganlah ada di antara kalian yang bergerak untuk menyakitinya," ujar Mut'im. Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat dan kemudian Mut'im dan anak-anaknya mengantarnya ke rumahnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah pertempuran Badar, kaum muslim yang menang telah menangkap banyak tawanan perang dari kaum Quraisy. Mengingat Mut'im, Nabi SAW bersabda, "Jika Mut'im masih hidup dan menjadi perantara dengan saya untuk orang-orang kotor ini, saya pasti akan memaafkan mereka demi dia." Orang kedua yang mendapatkan pujian dari Nabi SAW, yaitu Mukhairik, seorang rabbi Yahudi. Di tahun ketiga setelah Hijriah, kaum muslim mendapat kabar bahwa pasukan besar Quraisy akan datang menyerang. Kaum muslim pun pergi ke Gunung Uhud untuk menunggu kedatangan musuh mereka. Tapi mereka berada dalam kesulitan yang serius karena kalah jumlah. Kaum Yahudi Madinah memiliki perjanjian dengan muslim untuk membela mereka jika Madinah diserang. Tapi tidak satupun dari mereka yang mau menepati perjanjian itu, kecuali satu orang, yakni Mukhairik. Mukhairik menurut riwayat Ibnu Ishaq, pada awalnya mendesak orang-orang dari sukunya untuk membantu Nabi dan mengingatkan mereka tentang perjanjian. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang Yahudi kecuali dirinya yang menepati perjanjian itu. Kemudian dia mengambil pedang dan perlengkapannya bersiap untuk pergi. Mukhairik berkata, "Jika aku terbunuh, maka hartaku akan menjadi milik Muhammad dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau," kata Mukhairik. Kemudian dia pergi ke Uhud dan bertempur sampai dia terbunuh. Nabi SAW berkata tentang dia, "Mukhairik adalah yang terbaik dari orang Yahudi." Dan orang ketiga yang mendapatkan pujian dari Nabi SAW, yaitu raja beragama Kristen, yakni Raja Najasyi. Kaum muslim di Makkah sedang dianiaya, dipenjara dan disiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi mereka izin untuk melawan. Dan bagaimanapun, jumlah mereka sangat sedikit, sehingga jika melawan akan berarti kepunahan total umat Islam. Selama ini, Nabi memberikan izin kepada sebagian umat Islam untuk mengungsi dari Makkah. Tapi kemana mereka akan pergi? Nabi hanya menyarankan satu nama, yaitu Najasyi. Najasyi adalah gelar Raja Abyssinia. Nama aslinya adalah Asamah. Nabi tahu bahwa Asamah adalah seorang penguasa yang adil,
yang tidak akan menyalahkan rakyatnya. Jadi dia mengizinkan beberapa pengikutnya untuk mencari suaka di Abyssinia, yaitu di Ethiopia. Setelah beberapa muslim mengungsi di Abyssinia, kemudian kelompok yang lebih besar terdiri dari 83 pria dan 19 wanita bermigrasi ke Abyssinia untuk mencari suaka. Raja menyambut mereka semua dengan tangan terbuka. Ketika orang Quraisy mengirim utusan untuk menghasutnya melawan muslim, ia memanggil orang muslim ke istananya dan mendengarkan cerita mereka serta cerita orang Quraisy. Orang Quraisy mengirim 2 utusan, memberikan mereka hadiah mahal untuk raja, dan memerintahkan mereka untuk meyakinkan raja agar mengusir muslim dari kerajaannya. Ketika An-Najasyi mengetahui tentang keindahan agama Islam, dia mengambilkan hadiah dari para delegasi dan menyatakan kepada mereka dengan tegas bahwa dia tidak bersedia mengusir tamu terhormatnya. Najasyi kemudian menjadi seorang muslim, tetapi sebelum dia memiliki pengetahuan tentang Islam, Nabi memilih dia daripada semua pemimpin dan raja lainnya dan mempercayakan umat Islam untuk merawatnya. Ketika Najasyi meninggal, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berdoa untuk dimakamkan di Absentia atas dia. Nabi berkata, "Hari ini seorang soleh dari Ethiopia telah meninggal." Setelah mengetahui cerita Nabi dengan 3 orang non-muslim ini, maka jawaban ketika ditanya mengenai sikap kepada non-muslim adalah menganggapnya sebagai seorang manusia yang sama diciptakan oleh Allah. Maka teruslah berbuat baik untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 orang non-muslim yang mendapatkan pujian oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas dari cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan perlakuan yang sama seperti manusia yang beragama sama dengannya. Artinya, Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan pandangan berbeda kepada mereka yang bukan beragama Islam. Itulah salah satu strategi Nabi dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.